Audio Jungle. Audio Jungle. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah Bang ya. Hari ini kita bisa kumpul lagi ya. Betul. Ketemu kembali. Betul. Semua Mas Iqbal sehat? Alhamdulillah Mas Ral sehat. Alhamdulillah sehat semua. Ya, alhamdulillah. Oke. Oke Mas Iqbal, seperti biasanya hari Rabu itu kita bakal itu kita mau Betul. tentunya Di acara kita yaitu Binek Podcast Open Your Minds. Thank you buat para audio. betul. Oke, untuk hari ini seperti biasa kita selalu ditemani sama siapa? Boleh dikenalin Mas Iqbal? Mungkin orang biasanya udah pernah kenal sih. Ini udah pasti udah pada kenal lah, masa sih enggak? Betul sekali. Boleh mesti Kita ya, Mas Candi boleh berperkenalkan kembali. Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya trading analis dari DDMax. Betul sekali. Trading analis di Mac. Betul sekali. Tentunya ada yang lebih betul dengan sorry sesuai dengan tema hari ini. Tolong dikasih tahu buat teman-teman di luar sana. Yaitu untuk tema kali ini kita ambil dengan trading forex, gold, stock dan indeks seperti itu. Betul sekali. Jadi tamu yang bakal kita undang ini bukan orang sembarangan. Betul. Iya gak sih? Orang yang Betul. benar-benar memahami dalam hal itu. Betul sekali. Betul sekali. Yang biasanya kita setiap minggunya ngomongin tentang trading. Mungkin minggu kemarin kita udah berbicara tentang masalah apa tuh? Bakti ya. Betul. Bakti dengan tamu undangan kita Pak Kajati ya. Pak Kajati. Nah, sekarang juga ada orang baru lagi Mas Iqbal. Siapa Mas Rel? Panggil Mas Iqbal. Boleh. Boleh. Baik, kepada Kita udah- Bapak Adrian, Udah terhubung ya? betul? Ya. Sudah terhubung? Tamu hari ini kita adalah Pak Adrian dari Aspek Pindo. Gimana? Aman ya? Aman. Oke. Siap, tepuk tangan dulu Bang. Boleh. Buat Pak Adrian. Ya, sebelumnya terima kasih Pak sudah Betul. mau meluangkan waktunya dan masuk ke acara di podcast kita Pak. Betul, karena PPKM beliau tidak bisa hadir ke Betul sini. sekali. Betul. Jadi kita lewat media Zoom kayak gini. Betul. Ya. Betul sekali. Oke, buat Pak Adrian sebelumnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak untuk teman-teman di luar sana. Silakan buat Pak Adrian. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga apa yang wabarakatuh. kita lakukan hari ini menjadi berkah untuk kemudian hari untuk semuanya. Amin. Amin amin. Baik, jadi saya ingin perkenalkan diri bahwa saya adalah Adrian Zenggi dan berkiprah di industri ini sejak awal bursa berjangka berdiri ya, tahun 2000, dan kemudian ya sudah kemana-mana dan terakhir menjadi menjadi staf ahli di Aspek Pindo, kemudian sampai tahun 2021, kemudian merangkap menjabat menjadi direktur utama pedagang berjangka di PT Global Buana Karya. Sampai saat ini saya masih tetap eksis di Aspek Pindo untuk membantu sebagai konsultan di sana. Oke, benar-benar sangat ini lagi ya, pengalamannya tuh benar udah jauh banget ya Mas Iqbal. betul Berarti sekali. gak salah orang ya. Mantap Adrian. Oke, Alhamdulillah. Pak Adrian, sebelumnya izin bertanya, ngomong-ngomong tentang Aspek Pindo nih ya. Di sini tuh ada beberapa pertanyaan, yaitu Aspek Pindo ini perannya itu dalam perdagangan berjangka dan kober itu khususnya di Indonesia sebagai apa sebenarnya tuh itu? Biar orang pada tahu di luar sana. Karena sejauh ini mereka tuh berpikirnya trading, gak tahu nih alur-alur dari lembaga-lembaga itu. Boleh dijelaskan Pak? Oke, baik. Jadi Aspek Pindo ini seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perdagangan Berjangka nomor 10 tahun 2011, Ya. bahwa dia adalah satu asosiasi yang membawai beberapa untuk kegiatan perdagangan berjangka komoditi. Nah, semua mereka yang mendapatkan izin dari Bapepti itu harus menjadi anggota Aspek Pindo, termasuk wakil pialang, perusahaan pialang seperti DDMax, kemudian nanti itu pedagangnya, kemudian banknya, kemudian anggota clearing, semua
itu harus menjadi anggota Aspeptindo. Jadi ada perusahaan, ada perorangan. Nah, Aspeptindo ini bertugas membantu perkembangan perdagangan berjangka di Indonesia dan mengupayakan peningkatan sumber daya manusia serta meningkatkan profesionalisme, kompetensi dan kepatuhan para anggotanya. Itu salah satu dari beberapa dari tujuan pendiriannya. Dan sampai saat ini Aspeptindo tetap melakukan edukasi dan sosialisasi. Bekerja sama juga dengan beberapa perguruan tinggi sudah menjadi mata kuliah wajib di sana untuk diambil untuk semester 7 kalau tidak salah, dan kebetulan saya ngajar di sana. Sekali jadi dosen juga berarti ya? Gitu. Jadi itu ada di salah satu kampus di Universitas Surya di Jakarta ya. Itu dia memberlakukan wajib di semester 7 untuk mengambil mata kuliah ini sebanyak 3 SKS. Dan saya harap juga nanti kampus-kampus yang lain bisa ikut, karena kalau kita melihat bahwa untuk Fakultas Ekonomi ini adalah mata kuliah wajib ya, baik di Amerika, di Singapura, ya, di Australia, ini adalah wajib. Nah, di Indonesia aja yang belum. Mudah-mudahan tidak menjadi wajib. Ya, oke, baik itu sementara yang bisa saya sampaikan mengenai Aspeptindo dalam hal ininya, kegiatannya. Oke, siap, terima kasih Pak Adrian. Benar-benar sangat menjelaskan kan, tadi ada beberapa naungan bahwasanya kalau misalkan dari wakil pegang itu harus jadi anggota, katanya kayak gitu. Betul sekali. Betul sekali. Silakan Mas Iqbal. Boleh Pak, saya izin bertanya. Menurut Bapak dalam masa PPKM seperti ini Pak, bagaimana gambaran peluang perdagangan berjangka Pak? Boleh dijelaskan Bapak? Baik, terima kasih Mas Iqbal ya. Ya. Jadi, nah inilah yang yang sangat menarik di perdagangan berjangka. Betul sekali, jadi dia tidak terpengaruh oleh kondisi keadaan market. Mau market itu bergerak seperti apa, dia selalu punya peluang. Oleh karena itu kemarin saya sampaikan bahwa kalau mau berbisnis di perdagangan berjangka ini peluangnya adalah unlimited. Mau harga naik, mau harga turun, dia punya peluang. Itu salah satunya. Ya, jadi kalau umpamanya PPKM membuat lesu perekonomian, ya berarti harga-harga akan turun misalnya. Ya buat kita nggak jadi persoalan, kita ikut trend the market aja, turun ya kita lakukan action sesuai yang ada adalah melakukan penjualan terlebih dahulu, sehingga pada saat kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, ya kita membeli barang tersebut di harga yang lebih murah. Itu. Nah kemudian kalau umpamanya marketnya bergerak, ternyata terjadi hambatan untuk masuk ke Indonesia, barang-barang mahal atau harga di dunia menjadi mahal, ya kita melakukan pembelian. Nah, kemudian setelah harga naik, ya kita melakukan sesuai dengan yang kita inginkan, kita melakukan penjualan kembali barang yang kita beli. Jadi di masalah PPKM atau apapun bentuknya, jadi tidak terpengaruh oleh hal itu. Jadi inilah yang saya bilang, peluangnya unlimited, karena mau harga naik maupun harga turun selalu ada peluang. Nah itu yang ada, dan lebih nyaman lagi bahwa ini bisa menjadi ya untuk orang yang belum tahu tentang industri ini bisa belajar, tentu mengambil alternatif bisnis daripada di rumah tidak bisa ngapa-ngapain ya. Betul. Ya, ini bisa menjadi alternatif, itulah. Itu yang saya rasa. Jadi tidak terlalu berdampak lah ya. Iya. Berarti ini justru bisa menjadi salah satu solusi juga ya Pak ya, kalau misalkan solusi. Betul. Gitu. Jadi justru ini saatnya kita melakukan edukasi, memberikan pemahaman buat mereka yang artinya memang tadinya mau melakukan investasi, aduh bingung mau kemana nih, semua PPKM. Nah kita kasih. Dia mau buka toko emas, dia mau buka sebagai money changer, dia mau main transaksi, kemudian yang lain masih banyak komoditi yang lain. Betul sekali. Oke, jadi PPKM nggak ngaruh bro kalau misalkan di trading itu. Karena kata Pak Dian tadi bahwa itu unlimited. Artinya itu tidak mengenal waktu dan apapun itu. Betul. Karena mau harga turun dan harga naik kita bisa memanfaatkan. Bisa, benar. Betul, Mas. Penjualan kayak gitu sekali. Sip. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya di sini. Apa yang menjadi perbedaan antara perdagangan konvensional dan juga perdagangan trading ini, berjangka ini, yang paling dasarnya? Baik,
ya memang sejarah awalnya perdagangan berjangka ini muncul dari pengelolaan risiko dari trading konvensional. Jadi mereka takut bahwa tidak berhak mendapatkan barang, tidak ada jaminan kepastian untuk mendapatkan barang. Terus tidak ada jaminan kepastian mutu barang. Terus kemudian mahalnya transportasi kalau harus dari satu tempat dipindahkan barang, pindahkan lagi, dan juga mahalnya SDM yang ada untuk seperti karyawan, guru, dan lain sebagainya. Nah, lalu muncullah perdagangan berjangka. Ini awalnya. Nah, jadi dan kemudian semua transaksi digunakan dengan menggunakan pembayaran down payment atau yang kita sebut margin, sehingga dalam penggunaan dana dia lebih efektif, bahwa nanti pada saat dia ingin mengambil barangnya, maka dia bisa memenuhi dan melunasi pembelian tersebut sampai seharga yang dia harus bayar. Nah, ini memberikan keleluasaan penggunaan dana yang efektif. Jadi seperti kita beli rumah, ya, kita bisa kalau kita beli cash mungkin 1 miliar, tapi dengan hanya 20% 200 juta. Nah, kalau dia seorang ingin berbisnis di properti, berarti dengan 1 miliar dia bisa mendapatkan 5 buah rumah. Dan kemudian setelah harga naik, dia bisa jual dengan 5 rumah. Tapi kalau dia bayar cash, hanya 1 rumah dia bayar, yaitu 1 miliar 1 rumah. Nah, inilah analoginya dengan perdagangan berjangka. Jadi dananya itu lebih efektif, lebih efisien, ya, dan tidak perlu biaya-biaya tambahan lain, karyawan, ya, transportasi dan lain sebagainya. Mungkin sekarang lebih hebat lagi, sudah tinggal klik by handphone saja, ya. Ya, benar. Betul sekali. Iya, benar ya, perbedaannya tuh benar-benar antara konvensional dan juga di berjangka tuh ya tadi itu bahwasanya kalau misalkan membeli apa tadi rumah ya, properti dan lain bisa lebih menghasilkan. Oke. Bapak, pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Di Indonesia sendiri, Pak, bagaimana perkembangan perdagangan berjangka untuk saat ini, Pak? Baik, ya alhamdulillah perdagangan berjangka Indonesia berarti sudah 20 tahun, ya memang kita tertinggal cukup jauh dengan Singapura, Malaysia, Filipina, tapi jelas kita belajar. Kadang-kadang kita ada produk-produk unggulan yang artinya mereka sendiri tidak menyangka bahwa itu produk yang baik. Seperti contohnya forex yang sekarang ditransaksikan di kita dalam perdagangan transaksi perdagangan alternatif. Di dunia ini tidak ada yang transaksi forex ini di regulated by government. Yang ada adalah dibiarkan bebas. Nah, oleh karena itu dengan transaksi di kita ini menjadi contoh yang kemudian mereka beberapa negara seperti Amerika dan Inggris mencoba mau mengadop sistem ini. Nah, inilah yang membuat Indonesia kadang-kadang punya ide yang memang cukup luar biasa. Nah, kalau perdagangan berjangka di Indonesia, ya artinya saat ini produk-produk variannya cukup banyak, ya, emas, ya, kopi, kemudian kakao, kemudian minyak goreng curah, kemudian kelapa sawit, ya, dan batu bara nanti kita akan menyusul, bahkan nanti ada juga karbon, ya, yang seperti itu. Karena misalkan untuk negara maju, BMW mau bikin mobil, maka dia perlu membuat suatu kompensasi bahwa dia harus melakukan pembelian untuk meredam karbon tadi dengan melakukan transaksi di karbon. Karena itu berapa unit yang dia bikin, dia bisa merusak alam ozon kita berapa. Nah, inilah produk yang bisa sampai seperti itu dibikin. Ya, mudah-mudahan Indonesia menjadi salah satu yang punya produk karbon. Amin, mudah-mudahan. Berarti hampir rata-rata nanti bakal bisa ditradingkan Mas Iqbal kalau kayak gitu ya, gitu. Bukan hanya sekedar forex, komoditi, kopi yang sering terkenal seperti tadi karbon dan lain itu bisa. Ada. Iya, mudah-mudahan Indonesia juga bisa melakukan hal itu lah ya. Amin. Mudah-mudahan ya. Mantap. Bismillah. Nah, di sini pertanyaan selanjutnya itu
Ini buat Mas Chen Lee dan juga Pak Adrian nanti bisa memberikan jawaban. Oke. Kenapa dalam perdagangan berjangka komoditi ini memiliki peluang yang sangat besar? Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Aku dulu yang jawab. Boleh, Mas Chen Lee dulu. Boleh Mas Chen Lee. Kenapa terlebih di bidang perdagangan komoditi ini memiliki peluang yang sangat besar? Karena semua itu berbanding lurus dengan seberapa besar atau berapa banyak modal yang kita keluarkan untuk melakukan transaksi perdagangan berkomoditi ya. Iya. Oke. Tapi semuanya itu tidak luput dari yang namanya basic dasar tentang money management. Money management. Oke. Peluang yang sangat besar itu tergantung money management yang baik atau tidaknya. Oke. Kalau dikatakan misal perdagangan komoditi ini dapat mendapatkan peluang yang lebih besar, itu benar. Tapi semuanya berbanding lurus dengan berapa besar modal yang kita transaksikan untuk atau dalam perdagangan berjangka berkomoditi ini. Seperti itu. Oke, berarti berbanding seluruh juga ya. Betul. Tergantung Betul. dari manajemen orangnya gitu. Iya. Oke. Peluangnya sangat besar, resikonya pun sangat besar. Tapi dengan kita memahami money management yang baik, Oke. resiko itu bisa diminimalisir. Nah, itu berarti ya jawabannya. Oke, Itu thank you untuk, Mas Lee. itu dari Mas Chen Chen Lee. Lee. Sekarang dari Pak Adrian. Pak Adrian, Pak. Boleh, Pak. Baik, pertanyaannya sangat menarik. Jadi kalau dilihat kok peluangnya cukup besar. Ya, Betul. Ya, tadi sudah kita sampaikan bahwa peluangnya mau harga naik maupun harga turun, ya peluangnya ada terus. betul. Kalau Setuju, di pasar setuju. yang lain, misalnya pada pasar tradisional, ya mungkin dia hanya memilih salah satu. Betul. Dia akan untung kalau harga naik, Betul. dia akan untung atau dia akan untung yang lain kalau harga turun. Kalau di Betul. kita tidak perlu mau naik mau turun, ya ada berarti dua kali peluangnya. Kalau dilihat dari sisi peluang. Oke. Nah kemudian tadi apa yang disampaikan oleh Mas Chen Lee. Chen Lin Iya. bahwa itu tergantung modal, ya betul. Nah seperti kita lihat tadi bahwa yang saya sampaikan bahwa mau peluang naik maupun turun selalu ada. Jadi Betul. kalau memang kita bisa bertransaksi di semua kondisi, ya tentu perlu dana yang sesuai dengan keinginan kita. Nah itu yang ada. Nah peluangnya sangat besar. Bahkan kalau dibilangin ada teman saya yang menyatakan bahwa kayaknya transaksi di perdagangan berjangka itu untung terus. Nah lo bingung kan? Terus. Untung terus. Siapa yang bilang? Ini kata Nah, tadi temennya. Itu Temannya. ada seorang direktur tuh ngomong waktu itu. Oke, oke, oke. Oke. Dia bilang seperti itu. Saya juga kaget pertama, tapi saya pikir saya ikutin kata selanjutnya, asal posisinya sesuai dengan keadaan. Setuju Pak? Ini jawabannya. Ya setuju. Aku juga nambahin Dia dikit. berani statement gitu, tapi Iya, di betul. tempat yang lain nggak bisa. Betul. Contoh, kita mau kita bertransaksi di saham, Iya. hanya harga naik. Tapi begitu harga turun, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Betul, kita hanya Ya, bisa menunggu ya, hanya Pak. menunggu. Benar. Itu juga di pasar tradisional, harga naik. Kalau kita memang keuntungan kita di harga naik, pada saat harga turun kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah kalau di perdagangan berjangka, kalau harga naik ya kita action beli, Tuh. kalau harga turun kita action jual. Jual, Jadi betul. bisa ada peluang keuntungan terus gitu loh. Di segala ini arah. sangat Betul. menarik. Tinggal bisa dibilang besar. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Boleh Nah, sih tadi. seberapa besar yang mungkin nanti. Oh, Silakan. Oke, betul. Setuju dengan apa yang dibilang Pak Adrian, karena trading forex ini atau perjalanan komoditi ini two-way transaction ya. Mau itu Ya. harganya naik atau turun kita bisa dapat untung. Makanya disebut kalau keuntungannya itu tidak terbatas, itu benar sekali. Oke. Oke, berarti itu yang dimaksud keuntungan tidak terbatas itu karena Betul, kita karena Itu bahkan salah satu, Mas. Itu salah satu. Masih ada lagi. masih ada lagi. Ada lagi. Boleh, Oke, boleh. oke. Biar orang di sana pada tahu gitu kan, Seru. pada Banyak kebuk banget. pemikirannya Betul. Pak Adrian. Boleh kan? Boleh Apa yang dimaksud keuntungan terbatas itu sebenarnya bukan hanya itu. Oke. Bahwa itu unlimited itu ya tadi memang salah satunya adalah baik peluang naik maupun turun Ya. itu selalu ada peluang dan Ya. sehingga peluangnya kan kalau kita mau bisnis kita melihat peluang dulu. Betul. Misalnya saya betul. mau buka restoran, mau buka bengkel dan lain, selalu saya melihat market share. Di mana peluang saya? Iya. Betul nggak? Betul. Kemudian baru saya pelajari resiko apa yang saya hadapi. Kalau saya bisa mengeliminir resiko, berarti tinggal peluang yang saya dapatkan. Nah begitu juga di dalam perdagangan berjangka, peluangnya udah jelas. Mau naik, mau turun, ada peluang, berarti lebih besar. Nah tinggal resikonya seperti apa yang tadi kita mau adjust. Nah itu tergantung dari kita Money management berarti ya tadi jawabnya. Betul. Betul sekali. Balik lagi Karena ke money management. semua bisnis tuh ada manajemennya, Betul. ada sistemnya termasuk Betul. di berjangka juga berarti ya Mas Ti. Masih ada. Betul sekali.
Benar, Nah, unlimited. Boleh Mas Igong? Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ini ditujukan untuk Pak Adrian ya. Pak, siapa aja sih yang bisa melakukan bisnis perdagangan berjangka dan komoditi ini, Pak? Baik, ya sebenarnya untuk semua yang cakap hukum, ya, yang mampu cakap hukum dan kemudian yang punya dana yang idle, itu persyaratan utama. Artinya ya jangan sampai mengganggu makan dia lah. Ya, dan kemudian dia tidak paham hukum, ya mungkin tidak ini, dan juga kemampuan dia untuk sekarang karena sudah online, ya artinya harus mampu untuk untuk menggunakan gadget ya. Nah, tapi kalau saya lihat sekarang emak-emak aja sudah main TikToknya udah kayak biasa. Betul. Mau kalangan atas atau bawah udah ini. Perlu disebutkan tapi. Jadi yang paling penting adalah dana ideal dan kemudian cakap hukum, artinya bisa berikat dengan hukum, itu aja. Jadi tidak ada batasan, siapapun bisa. Tidak ada dan batasan. dananya juga jangan dana korupsi atau dana teroris, itu tidak boleh. Oke. Ya. Harus dana yang dingin dan aman berarti. Iya betul. Jadi kalau saya punya pengalaman ya, waktu saya sempat ke Hong Kong ya, saya lihat ada ibu-ibu tua datang ke bursa, kemudian dia bawa uang. Kebetulan bursa itu bisa memberikan fasilitas akses untuk transaksi langsung dari kayak counternya dia. Jadi dia nyerahkan uang, terus dia menunjuk dia mau beli. Dikasih tanda tangan ke atas gitu. Saya lihat alangkah bagusnya ini kalau orang Indonesia paham tentang industri kita. Nah itu kan mereka bertransaksi stock index. Nah di sana itu Hong Kong Hang Seng ya kalau nggak salah. Jadi dia tunggu harga naik, ya minta di cut, dia cut. Habis itu dia ambil duitnya untuk. Jadi begitu ya? Secepat itu. Iya seperti itu. Nah saya juga itu pertama yang saya alami melihat waktu datang ke Hong Kong, lihat itu ibu-ibu tua itu, luar biasa itu. Nah, saya berpikir kapan Indonesia bisa seperti itu, literasinya ya tentu generasi muda ini seperti Mas Iqbal, Mbak Chenlin ini jangan segan-segan melakukan edukasi, karena dengan edukasi kita tinggal melihat apakah peluang hari ini ada atau tidak, ya kita tinggal ambil. Sebenarnya nggak usah ragu. Yang penting tetapkan berapa tadi capital management yang harus ada, berapa keuntungan yang diinginkan, kemudian berapa risiko yang mau di-take, ya dibuat satu rencana aja. Dan transaksinya kan 24 jam. Betul. Nah itu yang nggak bisa di pasar manapun, gitu yang membuat menarik. Maka itu salah satu lagi tuh Mas, peluang keuntungannya. Kalau kita buka bengkel cuman berapa jam? Nah, iya, benar. Kalau buka kafe berapa jam? Benar, nggak mungkin 24 jam. Betul, mungkin. Betul, nggak mungkin. Unlimited itu bukan hanya profitnya sebenarnya. Dari bisnisnya sendiri itu sudah memberikan peluang unlimited. Betul. Cuman resiko yang kita mau ini kan seperti apa gitu. Betul. Gitu, Mas. Ini benar-benar bisnis yang sangat luar biasa. Luar biasa sekali. Betul. Seperti Pak Ardian tadi bilang, unlimited. Betul. Kayak gitu. Cuma balik lagi ke cara orang, cara prosesnya gitu Mas Iqbal. Karena kata Pak Ciceli tadi, nge-manage resiko, money management. Betul. Itu jawabannya. Dan harus punya ilmunya ya. Betul sekali. Makanya di Didimek ada edukasi gratis. Benar sekali. Betul. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman yang di luar sana mau bergabung dengan bisnis ini dan dia nggak tahu caranya, datang aja ke sini. Betul. Ke Didimek. Betul sekali. Betul. Dan ini nyambung ke pertanyaan berikutnya. Betul sekali. Nyambung ke pertanyaan berikutnya dan ini bisa dijawab oleh Mas Ciceli dan juga Ferdian. Oke. Bagaimana cara memulai bisnis ini dan apa yang harus disiapkan untuk orang-orang yang pengen masuk ke dunia ini? Oke, pertama cara kita memulai bisnis ini adalah yang harus dipersiapkan pertama adalah mentalnya dulu. Mental. Karena mental orang pembisnis itu siap rugi, betul? Siap kita rugi. tidak bisa memungkiri kalau yang namanya bisnis itu ada untung dan ada rugi. Betul. Oke, tapi kerugiannya itu bisa diminimalisir dengan cara kita memahami bagaimana cara transaksi yang baik, bagaimana cara money management yang baik, bagaimana psikologi trading yang baik. Betul. Oke, begitu kan. Dan kedua, itu harus siap modal. Modal. Kalau mental udah siap, tekad udah kuat, tinggal modal. Karena kalau ada modal, kita tinggal langsung learning by doing. Karena psikologi, bagaimana cara kita transaksi yang baik dan benar, itu dibimbing dan terbentuk berdasarkan learning by doing. Betul. Benar juga. Setuju. Dari saya itu aja. Simpel banget. Mental, modal, hajar. Kayak gitu. Mental, modal, hajar. Iya benar ya. Enggak, tapi enggak cari dulu
perusahaan yang menaungi di bidang tersebut itu apakah aman, legalitasnya Oke, resmi atau tidak. betul, betul. Karena yang akan kita transaksikan di sini adalah uang bukan daun. Betul. Jadi kita harus benar-benar menempatkan uang kita itu di tempat yang benar-benar safety. Betul. Kapanpun bisa diambil, kapanpun bisa ditarik. Itu aja. Betul sekali, Luar biasa, singkat, padat, jelas kalau ngobrol sama si Candi. Iya. Betul. Ya, untuk Adian gimana? Ada tambahan kayak tadi untuk cara memulai bisnis ini dan apa yang harus dilakukan untuk para investornya? Ya, jadi yang paling penting adalah mengecek pada saat untuk bergabung harus adalah kepada broker-broker yang memang sudah mendapat license dari pemerintah. Ya. Dan karena itu menjamin pertama kita aman dulu. Kemudian setelah aman kita belajar melihat peluang. Seperti yang Bu Cendin bilang, peluang itu bagaimana. Kemudian gimana kita menata tentang berapa keuntungan yang mau kita ambil, berapa risk yang mau kita lakukan. Nah, kalau tanpa dengan belajar umpamanya malas belajar dan lain sebagainya, saya sarankan selalu membuat profit 2 kali daripada loss. Target loss. Exactly. Setuju, Pak. Sehingga kalaupun dia artinya malas untuk belajar analisa, seperti walaupun ada peluang ditawarkan dari tadi di Dimex untuk belajar. Ya, ya. Nah, jadi misalkan akurasi analisanya 50-50 kita anggap bahwa dari 20 hari pasar dia transaksi itu ada 10 hari untung, ada 10 hari rugi. Nah, berarti kalau untungnya 2 kali, ruginya sekali, berarti pasti masih ada Untuk profit. Nah, apalagi ditambah dengan tadi Didimek memberikan peluang untuk memberikan belajar, Edukasi. cara menganalisa, membuat rencana. Nah, tentu akurasi analisanya menambah tentang probability peluangnya misalnya naik 60. Berarti kalau 60 kita anggap keuntungan 200, rugi 100. Berarti 60 dari 20 hari, 60 ada 12 hari untung. Ada kalau kita anggap ini 2.400.000. Dan ruginya berarti 800. Berarti masih ada berapa? Untung. Nah, benar. berarti ada lumayan, masih ada selisih yang bisa diambil. Jadi baik dia mau melakukan analisa atau dia tidak mau, dia malas, ya artinya dia mulai udahlah pokoknya malam ini saya mimpi kejedot benjol, saya beli deh. Ya kan? Saya beli, saya lakukan apa tadi, yaitu melakukan tadi yang disampaikan Mbak Cenlin, berapa taking profitnya, berapa stop lossnya. Nah, jadi nah ini yang membuat juga para pelaku siapapun jadi mulai untuk bisnis ini ya enak, dia bisa tidur nyenyak, tidak harus khawatir nanti gimana, yang penting dia sudah menentukan berapa profitnya dan berapa lossnya, sehingga dengan mudah dia bisa melakukan. Jadi tidak harus ragu buat baik pemula maupun non pemula. Itu yang saya bisa sampaikan. Betul sekali, jawabannya benar-benar sangat puas banget ya kalau untuk saya sendiri yang mendengarkan gitu kan. Jadi teman-teman di luar sana, sahabat YouTube yang udah menyaksikan YouTube ini, tadi udah kejawab tuh pertanyaan yang barusan, bahwasanya kalau pengen masuk ke dunia trading, kalau kata misalnya siapkan mentalnya. Mental, modal. Iya gak sih? Hajar. Legalnya, cari perusahaan yang benar-benar legalitasnya udah terawasi, jelas. Betul sekali. Silakan Mas Iwo. Ya kayak di Dimex seperti ini. Ya iya. Udah jelas banget. Jelas banget ya. Betul. Kantornya ada gak? Ini kan kita berada di kantor. Iya. Legalitasnya jelas gak? Jelas banget. Bedanya gimana? Cepet bro. Edukasinya? Gratis. Di tempat lain mah nggak ada. Betul sekali teman-teman kayak gitu. Sekarang kalau misalkan kameranya bisa dilihat ya, di sini udah benar-benar banyak banget. Ada banyak orang ya. Ada beberapa member juga ya. Member juga ada. Iya. Terima kasih udah pada hadir member-member di Dimek. Nah Pak, ini menurut pandangan Bapak dan Mas Cenli, apakah seorang pemula bisa mendapatkan keuntungannya secara langsung, Pak? Ya tadi. Boleh Bapak baik, terlebih dahulu. Makasih pertanyaan. Ya tadi yang seperti saya sampaikan bahwa dia nggak menganalisa pun artinya peluang itu ada, karena mau naik mau turun, karena dia tinggal melakukan, misalnya dia sudah menjadi customer di Dimex. Jadi dia langsung membuat planning produk apa, misalnya produk forex atau produk emas, dia mau transaksi berapa lot dia mau melakukan transaksi, dia langsung klik transaksi yang dia inginkan. Tadi kalau contohnya yang tadi
dia nggak analisa atau mimpi benjol atau kejedot dia benjol dia aduh, itu buy, saya buy, ini benjol nih buy, dan lalu dia melakukan transaksi taking profit 200 dan stop loss 100. Nah, artinya apa? Di sini bahwa untuk mendapatkan keuntungan, kalau tadi perbandingannya adalah jelas bahwa saya dalam 20 hari dia loss, trading, dalam trading 10 loss, 10 lagi profit, maka dia akan mendapatkan profit adalah 200 kali 10 adalah 2000. Betul. Dan 10 kali 100 adalah 1000. Berarti Betul. dia ada profit berapa? 1000. Betul. Ada selisih Kan? 1000. Betul. Nah, berarti itu yang bisa dia dapatkan. Jadi seperti itu. Nah, jadi nggak usah ragu, nggak usah takut. Kalau memang sudah berniat berbisnis di perdagangan berjangka, silakan. Tapi jangan lupa yang penting tadi pesannya Mbak Chenlin jelas sekali. Capital management, risk protection. Oke. Itu yang penting. Betul sekali. Boleh untuk jawaban Mas Tichanli seperti apa nih? Yang pemula itu bisa dapat untung, bisa banget. Bisa banget. Ditekenin ya. Bisa Kenapa saya banget. jelas bisa banget? Karena kalau di Didimax ini, khusus di Didimax, orang mau pemula atau tidak, itu mereka datang ke sini udah semuanya dari nol. Kenapa dari nol? Karena kita pengen ngebimbingnya itu benar-benar dari basic. Betul. Basic itu bukan hanya tentang bagaimana cara teknik baca support resisten, tidak, Iya. tapi tentang money management. Iya. Konsistensi. Betul. Iya, konsistensi. Itu yang perlu dipahami. Jadi mau itu dia pemula, yang penting dia udah punya tekad dan siap rugi. Iya. Kenapa Siap harus siap rugi didepankan? Nah, itu kenapa? Kenapa harus selalu bilang siap rugi dikedepankan? Karena tidak dapat dipungkiri kalau di trading forex seperti ini itu kita bisa untung besar-besaran, tapi bisa juga habis besar-besaran kalau kita nggak konsisten dengan trading plan yang kita punya. Oke. Kita nggak konsisten memegang teguh money management yang kita punya. Oke. Betul. Oke. Pemula bisa langsung untung, bisa datang aja ke Didimax, saya kasih tahu caranya seperti apa. Oke. Oh, Tuh. benar jelas sekali ya. Ditantangin tuh. Ditantangin nih. Datang langsung katanya. Betul, untuk sahabat itu ya yang misalkan melihat Iya, tadi, betul. kalau bisa ditanya bisa datang aja ke Didimax kata Mas Celi kayak gitu. Bisa banget. Siap tanggung Karena jawab. tidak menutup kemungkinan, bahkan di sini aja ada member yang umurnya baru 18 tahun, 19 tahun mereka udah bisa terjun trading forex dan alhamdulillah profitnya udah lumayan. Benar Oke. sekali, alhamdulillah ya. Luar biasa di, banget. apa namanya itu di grup Mas Celi ya? Betul. Di Mas Celi ya? Ya. Oke. Next. Di sini Mas Iqbal kita baca-baca komen Boleh. karena pertanyaan ini udah selesai ya? Ada ya? Ada? Belum, masih ada Mas Rel. Oh iya. Cuman kita lihat dulu komentar-komentar di YouTube. Boleh Mas Iqbal lihat. Ada sih. Oh ini katanya ada yang nanyain. Mata kuliahnya tadi tuh apa? Tanya. Masuk mata kuliah apa katanya? Oke. Coba nih, Pak Dani ya. Pak Dani. Baik, itu jawaban buat Pak Adrian kali ya. Betul. Iya, Buat iya, Bapak. iya. Pertanyaan untuk Baik, Bapak, Pak. jadi mata kuliahnya masuk di di Fakultas Ekonomi Sosek, dan kemudian mereka itu adalah perdagangan berjangka komoditi. Jadi memang ke sana 3 SKS ya. Jadi, Oh, berarti itu ya 3 SKS yang ambilnya. Betul. jadi mereka itu sama dapat pelatihan kayak untuk ujian nasional untuk pengambilan CWP itu sama itu materinya seperti itu. Cuman mereka di selama semester ganjil biasanya dimulai September. Oke. Dulu di Bandung ada, cuman karena baru Kapitas Leka tidak dilanjutin di kampus Tridharma ya, Tridharma. Dijajakin juga sama Didimax, tapi sepertinya karena kampusnya ya memang belum begitu banyak yang ikut, jadi sehingga pesertanya kurang, jadi di sementara di stop dulu. Oke. Nah mungkin buat teman-teman yang ada di Bandung ya silahkan bekerja sama dengan Didimax ya, mungkin di kampusnya bisa diadakan yang menjadi mata kuliah pilihan, silahkan nanti silabusnya dikirim dari Aspektindo. Dan nanti akan Siap. melakukannya semua Aspektindo. Oke. Oke, mantap ya. Berarti sekali, nanti ya. bakal ada kemungkinan masuk nih ke kuliah-kuliah nih. Betul. Ini. Iya. Betul sekali khususnya Mudah-mudahan juga. ya. Betul. Karena ini penting Mas Iqbal. Betul. Gimana kita bisa memulai bisnis yang baik? Betul. Karena sekali. kehidupan itu memerlukan finansial yang baik. Wih, Caranya di mana? Ya bisnis. apa?
Bisnis apa? Trading tentunya. Di mana? Di Dimek. Di Dimek lagi, bro. Karena di Dimek itu kita benar-benar dibimbing dan diberikan edukasi. Betul. Sekarang bisnis tanpa edukasi ya nihil hasilnya. Betul. Setuju gak? Setuju. Betul sekali. Lu Silakan Mas Iqbal. punya uang ratusan juta pun kalau misalkan lu nggak punya ilmunya habis. Ya, iya benar. Tapi beda dengan lu punya ilmunya tapi lu punya modal sedikit, lu Betul. bisa kembangin uang itu menjadi bukit. Betul gak? Betul sekali, setuju banget Mas Kayak gitu. Iqbal. Makanya hati-hati ya dalam berbisnis itu Betul. karena bisnis itu ada risiko. Betul. Tapi jangan takut. Jangan Bukan berarti takut. jangan takut. Betul. Karena ada Masti Charlie. Ada Mas Jali. Jangan takut karena ada Mas Jali. Ya Mas Jali tolong dibantu ini. Sian Mas Jali itu. Silakan Mas Iqbal untuk Ini pertanyaan. untuk pertanyaan untuk ke Pak Adrian mungkin ya. Apakah ada batasan keuntungan, Pak? Nah, gitu ya. Baik. Betul. Kalau saya wawancara atau mengadakan dialog baik Ya. di media sosial maupun di media elektronik TV, ya memang ada yang membuat pameo high risk high return. Kalau saya nggak setuju. Kalau saya Kenapa tuh? unlimited profit, risk adjustable. Karena kenapa? Jadi kalau saya bertransaksi melakukan tindakan pembelian misalnya dan dan harga itu artinya terus bergerak sesuai dengan posisi saya, harga naik terus, ya maka keuntungan saya akan terus berlanjut. Tapi saya siap dengan bahwa kalau harga itu berubah, saya menyiapkan proteksi langsung bahwa saya langsung cut. Nah, jadi selama harga itu bergerak terus sesuai dengan posisi saya, maka keuntungannya unlimited, tidak terbatas. Tidak terbatas, Cik. Emang. Tapi kalau begitu harganya berbalik, misalkan saya taruh risk manajemennya adalah stop lossnya 200 poin dari pergerakan harga tadi, dan jika dia menyentuh maka proteksi saya berjalan, yaitu bahwa saya menginginkan rugi saya atur hanya $200 atau 200 poin. Iya. Seperti itu. Jadi biarkan terus ya, dan ini ada di sistem bisa dilakukan namanya trailing ya, mungkin bisa belajar di Dimek ya mengenai ini. Nah itu jadi keuntungannya ya unlimited, terus bergerak aja, baik itu nanti kita dalam posisi trend up maupun trend turun, Ya. bisa kita lakukan hal yang sama. Oke. Nah, cuman kalau seperti itu berarti kita kalau belum bisa trailing kita harus mantau terus. Jadi kita liatin nih, nah kan jadi nggak tidur, capek, betul nggak? Betul, Pak. Oleh karena itu saran saya ya tadi ditetapkan berapa keuntungannya, berapa risiko yang mau diambil. Iya. Tapi kalau umpamanya ditanya berapa keuntungannya, ya unlimited saya bilang. Limited. Oke. Ya tidak terbatas. Kenapa? Tidak terbatas. Nah ini juga buat teman-teman yang biasa kemudian WP atau para marketer yang kemudian menawarkan pada customer, Ya. jangan batu ditanya sama seperti Pak Iqbal, Pak keuntungannya kira-kira berapa? Nah saya mau ngasih Pak Iqbal yang pas berapa ya? 6%, 3%. Pak Iqbal ngelihat Pak Adrian mikir, kira-kira Pak Iqbal yakin nggak bahwa Pak Adrian ini akan bisnisnya benar, betul nggak? Betul. Nah, jadi ragu. Betul, Makanya jadi ragu, lebih baik untuk teman-teman ini sebagai pelajaran juga bahwa bicara saja. Gimana peluangnya? Unlimited, Pak. Oke. Setuju. Nah, kalau tadi Bu Chenlin, mungkin Bu Chenlin sering itu menampilkan di Instagramnya keuntungannya itu udah unlimited, itu kelihatan Iya, sekali. unlimited banget itu Pak. Ya, unlimited. Iya, itu buktinya ya. Jadi Betul. saya nggak usah proven lagi, itu ada buktinya itu. Beliau itu Miss Chenlin itu sering memposting posisi-posisinya itu unlimited itu. Nah, tapi begitu balik dia langsung cut semua. Itu Betul. kan sudah risk manage risikonya sudah di-adjust Oke. sama beliau. Betul. Itulah kira-kira. Betul. Ya, Pak. Oke, terima kasih Pak. Ada tambahan Oke. Mas Tik? Soal keuntungan yang tidak terbatas ini. Ya, keuntungannya tidak terbatas karena kalau udah datang ke sini, ketemu saya pasti tanya, mau profit berapa hari ini? Wah, Mau sih. profit berapa hari ini? Tanya dong. Bukan dia yang nanya bisa profit berapa, tapi aku yang tanya, Oke. mau profit berapa kamu di sini? Luar Oke, biasa oke. sekali ya. Mau profit berapa kamu Mas Iqbal hari ini? Berapa Gitu tuh? ya? Berapa? Ya, asal sebut aja. Misalkan 100% bisa nggak pasti? Karena kalau misalnya ditanya bukti, saya bisa memperlihatkan bukti yang benar. Betul.
Betul kata Pak Adrian, unlimited. Betul. Unlimited banget, betul Pak. Saya setuju kata-kata unlimited itu karena memang sudah terbukti, bahkan member yang ada di sini aja kalau misalnya mereka ditanya satu-satu, ditanya udah profit berapa sehari, sebulan, seminggu, bahkan dalam waktu 1 bulan, nggak 1 bulan, 1 minggu aja udah 120%, gila nggak? 120. Dari modal 10.000. Berarti udah balik modal lebih. Udah balik modal lebih gitu. Berarti keuntungannya Dan itu udah hanya ada bimbingannya di Didimax aja. di Didimax aja Di Didimax aja. 120% dalam Oke. waktu 1 minggu. 1 Karena minggu. kita itu di sini ada untuk merubah paradigmanya masyarakat tentang Oke. buruknya trading forex. Karena nggak semua trading forex itu hanya dapat ngasih kerugiannya aja, enggak. Bahkan keuntungannya pun kita bisa takar. Lo mau profit berapa hari ini? Nah. Lo sanggup rugi berapa hari ini? Oke. Kayak Oke, gitu. oke. Jadi pertanyaan ada pertanyaan ya. Ya. Kayak gitu. Lu siap untung berapa? Dan 100%. siap rugi berapa? Betul. Itu. Makanya Mas Tijan bilang tadi apa mental ya? Iya, mental. Benar sekali. Mental yang Apalagi harus kalau udah datang ke sini berhubungannya sama saya udah galak gitu. Nah, galak pasti. banget. Galak dalam artian apa nih? Galaknya? Kalau nggak konsisten silahkan pulang. Oh. Karena aku nggak mau ngebimbing orang yang nggak disiplin. Oke. Luar biasa Mantap ya. sekali ya, luar biasa Mas Tijan ini benar-benar. Gimana? Itu aja dari saya. Oh. Oke. Oke. Maaf, mungkin saya mau tambahkan. Boleh, boleh, apa yang Miss Chen Lin Ya. bilang saya galak. Sebenarnya bukan itu. Itu adalah menerapkan faktor psikologi transaksi. Oke. Jadi harus disiplin, konsisten, dan menghilangkan emosi. Nah, Oke. makanya ditanya dulu di awal-awal mau profit berapa, Oke. mau loss berapa. Oh, Itu betul. adalah rencana yang akan diterapkan sehingga menghilangkan ketidakdisiplinan, Ya. mengurangi artinya tidak dia harus kita jaga konsistennya dan dia tidak emosi dihilangkan, serakah, takut, kemudian ya macam-macam lah Iya. yang mempengaruhi itu. Nah itu betul yang dilakukan sudah. Ya semoga makin banyak yang belajar dengan Bu Chen Lin, ilmunya bisa diturunin. Amin. Amin. Semoga bermanfaat juga ya. Tijan ini. Betul. Dan ada pertanyaannya agak nyambung nih. Tuh. Nah, bagaimana cara memaksimalkan peluang dalam perdagangan berjangka itu, Mas Ti? Dan satu lagi, cara khusus supaya bisa mendapatkan keuntungan yang besar dalam trading forex. Ada 2 tuh. Cara Langsung. khusus bagaimana cara mendapatkan keuntungan yang paling besar dalam trading forex? Betul. 1. Kosongkan gelasnya. Kosongkan gelasnya. Jangan egois, Jangan karena egois. mungkin kami di sini memberitahu hal yang tidak Bapak Ibu ketahui. Oke. Betul? Ya, karena di sini orang-orang di Dimes itu insya Allah semuanya amanah. Kami memberikan ilmu yang terbaik untuk Bapak Ibu di luar sana tanpa harus ada embel-embel. Lu harus bayar sama gua. Makanya kalau misalnya kita ngasih ilmunya secara ikhlas, insya Allah kita ngasih ilmunya pun benar-benar gitu loh. Oke. Nah, strategi apa yang bisa ngebuat profit banyak? Ya, Ya. profit banyak. Ngebuat profit banyak. Di sini itu ada bimbingan. Aku nggak pernah ngebimbing. Bukan ngebimbing, aku nggak pernah ngasih edukasi. Di sini Ya. ada tim edukasi khusus dari basic, advance sehingga basic, beginner, advance. Betul. Ya, di sana udah ada orang yang khusus ahli di bidangnya. Bagaimana cara kita mendapatkan keuntungan besar dari berbagai macam teknik, Oke. bahkan fundamental pun di sini dipelajari kayak Ada. gitu. Kalau bagian saya hanya bagian psikologi. Ketika saya lewat member yang ada di sini, saya tanya, Oke. lotnya berapa, Oke. balance-nya berapa? Karena aku nggak mau overload lebih dari balance yang dia punya. Gak sesuai berarti ya money Ya, karena berarti kalau di sana dia udah overload dari balance yang dia punya, psikologi dia udah main. Benar. Dia pengen untung sebesar mungkin, tapi dia tidak memperhatikan berapa besar balance, berapa ketahanannya. betul. Itu yang harus dijaga. Makanya tiap ada member yang datang ke sini, saya pasti tanya itu. Benar. Betul. Itu yang harus ditegaskan. Makanya tiap datang ke sini udah pasti mereka pulang bawa profitnya besar-besar. Karena mereka berani transaksi depan saya. Iya. Dan dibimbing langsung gini, ini caranya, ini hasilnya. Oke. Oke, ketika harus ruginya hari ini langsung kita recovery. Recovery. Oke. Seperti itu. Mantap sekali emang ya, langsung dibimbing langsung kayak gini Mas Iqbal katanya tadi. Jadi Cuman yang awam pun ngerasa aman karena Ngerasa aman. langsung dibimbing Iya, langsung, betul, dibimbing langsung kayak kayak gitu. gitu. Biar gak overload, manajemennya dijaga juga psikologi. Tapi bener tadi kata Marian, bukan Iya. galak sih, lebih ke ngatur psikologi. Betul. Karena kebanyakan orang tuh gatel mesti gitu kan. Iya. Tegas mungkin ya. Tegas gitu.
sayang lah karena yang ditradingkan tuh uang katanya, Betul. bukan daun. Bukan daun, Mas Rel. Iya betul. Oke, lanjut pertanyaan Mas Rel. Ya, di sini pertanyaan terakhir katanya, bagaimana dan apa yang dimaksud dengan resiko yang disesuaikan atau adjustable risk? Ya, buat Pak Adrian. Betul. Baik, terima kasih. Ya, Jadi Dok. resiko yang diambil tadi, apakah itu termasuk dari metode technical trading? Ya, ya. Bahwa apakah dia mau melakukan cut switch atau covering, kemudian dia mau melakukan hedging dan lain sebagainya. Nah itu adalah teknik-teknik yang mungkin sudah diajarkan di Max juga sudah ada materinya. Iya. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan Bu Chenlin itu luar biasa. Itu adalah resepnya, konsepnya. Jadi benar-benar yang diterapkan ya, saya merasa bangga bahwa di DMAX punya satu tim yang artinya mampu untuk melakukan hal itu, karena itulah kunci suksesnya yang sebenarnya yang disampaikan Bu Chenlin tadi. Ya. Oke. Jadi ujiannya di sana gitu loh. Iya, betul. Nah, karena kalau umpamanya kita ragu, kita takut, kita serakah, kita umpamanya pengen mau suka-suka kita, ya pasti tidak akan sukses. Oke. Ya jangankan bawa duit cuma 1 miliar, bawa 1 karung lebih pun juga akan habis kalau modelnya seperti itu. Oke, Dan betul. Benar. itu yang penting disampaikan oleh Bu Chenlin, itu adalah yang paling benar untuk dijalankan Oke. di dalam kegiatan berbisnis di transaksi perdagangan berjangka, khususnya tadi ini adalah produknya forex, Iya. kemudian juga ada loko emas ya. Iya, ada. Nah, jadi kita tidak perlu harus punya toko emas, Iya, tidak betul. perlu hanya punya money changer. Iya, Tapi betul. kita bisa berbisnis yang sama itu Iya. di sana. Nah, ya kan? Iya, Betul banget. Oke. Nah, cara-caranya tadi yang disampaikan Bu Chenlin. Jadi kita kalau di toko biasa kita nunggu pembeli datang, nanti Iya. ada yang mau jual datang, ya kan? Iya, benar. Kalau di sini kita duduk di rumah juga udah bisa. Asal tadi ilmunya diambil tuh, diserap dari Bu Chenlin tuh. Oke. Ilmunya benar-benar tuh bagus itu. Dan Ayo, itu sini, dulu sini. waktu saya Ini udah banyak ini. itu juga saya menerapkan hal yang sama, persis Oke. seperti itu. Oke. Jadi kepada setiap member diawasi dengan balance-nya, dilihat sesuai atau berlebihan kita tegur gitu. Karena itulah kunci suksesnya di situ. Oke. Konsisten, disiplin. Ya, jadi baru kemudian analisa teknikal, analisa fundamental. 3 yang tadi disebutkan Bu Chenlin itu yang paling utama di dalam melakukan kegiatan bisnis di perdagangan berjangka khusus. Itu yang bisa saya tambahkan mungkin. Benar ya, berarti teknikal, fundamental dan psikologi trading ya, berarti itu benar-benar harus disiapkan nih untuk para trader ya yang Betul. mau masuk ke dunia bisnis ini. Betul. Jadi kalau misalnya satu pertanyaan yang sangat simpel, trading itu aman apa enggak? Trading itu aman. 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 Dengan alasan? Trading itu aman asal yang punya modal, yang transaksi modalnya tidak titip-titip dana sama orang lain, karena bapak ibu nggak tahu kalau bapak ibu titip dana sama orang lain, orang itu jago trading atau enggak. Betul. Oke, good job sekali kalau bertanya sama si Chan itu. Suka saya. Pak Idan ada penambahan, jadi trading itu aman atau enggak, Pak? Boleh, Pak. Nih. Iya. Ya, semua yang dilakukan pasti ada risiko. Oke. Betul. Ya, jangankan trading, hidup kita aja ada resiko. Wah, bener itu. Betul. Iya, setuju Pak. Setuju. Itu aja kita ada resiko. Oke. Begitu juga Iqbal milih pasangan juga Iya, ada Pak. resiko. Betul nggak, Pak? Betul, Pak. Betul Nah, sekali. begitu juga punya anak ada resiko. Betul. Nah, yang paling penting, apakah resiko itu bisa saya kelola atau tidak? Nah, kalau resiko itu bisa saya kelola, maka akan hasilnya adalah peluang tadi. Iya. Jadi yang penting dilihat segala butuh tadi ada pengelolaan resikonya enggak. Nah, kalau di bisnis perdagangan berjangka itu tadi penuh dengan pengelolaan resiko, Iya. ya maka saya akan menjawab bisnisnya aman asal sesuai dengan yang dia rencanakan dan sebagainya. Betul sekali. Berarti aman, Bro. Aman. Aman. Pada dasarnya jawabannya adalah dari Mas Cheng Li aman, Aman. dari Pak Rian aman. Betul. Balik lagi ke cara kita ngejalaninnya Betul. kayak gitu. Sip, Mas Iqbal. Ternyata udah gak kerasa ya kita udah hampir satu. Saya mau ada pertanyaan tambahan Boleh, boleh. buat Pak Adrian. Kesan Ya. pesannya adanya podcast seperti ini apa tuh, Pak? Betul. Boleh Pak Rian. Baik, saya jawab ya. Boleh, Pak. Sering sebanyak-banyaknya diadakan untuk ini. Jadi kalau bisa makin detail tentang apa, jadi dikupas lah. Karena dengan kayak gini makin banyak masyarakat bisa melihat, bisa tahu, oh edukasi. Yang selama ini kan banyak yang aji mumpung saja, banyak yang tidak jelas gitu lah. Aji mumpung. Aji mumpung.
Jadi kita melakukan edukasi ini tadi seperti yang saya bilang, saya ingin sekali ya Pak melihat bahwa kok ada seorang yang ibu-ibu tua bisa bertransaksi stok indeks di perdagangan berjangka, luar biasa. Betul. Itu rambutnya, aduh, benar-benar jalannya bongkok lagi. Tuh, tapi dia bisa melakukan ini. trading. Sedetail itu dong. Iya. Jalannya Ya. bongkok. Nah, itulah jadi dengan adanya podcast ini ya tentu ini akan menarik sekali. Menurut Betul. saya ini satu terobosan yang baik. Ya, selama ini mungkin hanya iklan tapi tidak ada edukasi. Ya, ini dengan ada kayak gini kan ada tanya jawab, ada edukasi, Betul. bisa menyampaikan. Mungkin itu. Jadi Terima positif ya, berarti kata Pak Dian juga terus. Betul. Ya siap Dian, kita lanjutkan. Nah, semoga berkah buat semuanya. Amin. Amin, amin, ya Allah, amin. Karena tujuan diadakan podcast ini yaitu untuk tadi, untuk melihat orang-orang tuh di trading tuh ada edukasinya juga. Salah Betul. satunya di link. Ngomong-ngomong kita udah nyampe 300 viewers loh hari ini. Wis. Selalu meningkat ya, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya. Mau bagi-bagi bonus gak? Pasti. Biasanya sih kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Bagi-bagi uang biasanya. Oke, ini pertanyaan untuk Mas Chanli katanya. Apa yang jadi poin terpenting agar profit selalu naik? Poin terpentingnya apa tuh Mas Ti? Apa tuh? Halo Bapak, Assalamualaikum. Apa yang jadi poin terpenting agar profit selalu naik? Kalau dari saya adalah, kalau ketika kita open posisi di satu pair, cukup lakukan satu open posisi. Dalam arti satu jenis open posisi. Jangan sampai kita buy sell di satu mata uang yang sama. Oke, ketika udah trading, kita lagi kena floating misalnya, kita lakukan averaging aja, jangan sampai kita melakukan hedging. Karena kalau hedging buat saya pribadi itu adalah MC yang tertunda. Oke. MC yang tertunda. Iya. Dan kalau misalnya untuk profitnya selalu naik, ketika balance-nya udah naik dari hasil profit, coba sesuaikan atau konsistenkan dulu lotnya. Oke. Tapi kalau misalnya hari itu kita cuman sanggup ruginya misal $100 atau berapa dolar, Bapak Ibu harus pakai SL-nya. Ya, ya. Itu untuk membatasi. Ya. Karena kalau misalnya hari ini kita rugi, besok kita mesti dapat bisa profit. Betul. Betul sekali. Dan jangan lupa belajar dari kesalahan kenapa hari ini kita loss. Itu Iya. yang paling penting. Karena kalau aku kasih signal, aku nggak pernah pakai SL tapi averaging. Averaging. Ya makanya nggak pernah kena loss. Iya. Betul. Kayak gitu. Akumulasi profit. Betul. Just that. Asik. Tapi tuh dia bicara kayak gitu kita gak bisa ngebantah karena dia ada buktinya. buktinya, bener. Itu. Jadi emang terbaik lah si Chanli ini. Terima kasih bareng. Ya. Iya, Oke. betul. Amin ya Allah. Memang ya, pokoknya kalau misalkan trading ditemenin sama Mas Chanli pasti aman dan profitnya gede. Ya. Amin. Ini ada yang bertanya lagi katanya di YouTube. Oke. Bagaimana menjaga psikologi yang baik, Mas Ti? Tolong kasih Satu tahu. sanggup rugi, kedua kalau udah transaksi jangan dibuka lagi. Udah biarin. Ketika udah transaksi, udah ada titah dari grup untuk buy atau sell, Iya. tinggalin Bapak Ibu kerja lagi. Nanti kan di grup udah pasti ada notice. Iya. Betul. Don't TP atau don't SL. Iya. Udah itu aja. Jadi jangan Ikhlas. Ikhlas. Itu jawabannya. Hari ini kita loss, Betul. masih banyak ribuan momen yang akan datang Iya. di detik yang akan datang. Betul. Betul Itu aja. sekali Mas Iqbal. Jadi trading itu ikhlas. Betul. Jadi sebelum kita masuk market, kita harus ikhlas dulu. Betul. Apa yang bakalan terjadi ke depannya, maupun loss, maupun profit, kita harus ikhlas. Karena terlebih beda dahulu. kalau kita udah floating depan mata, Iya. diliatin aja candlenya naik turun itu pasti kita Deg-degan. gatel Nekat. bukan Tangan-tangan gatel nambahin transaksi. Wah, sih. Betul. Sadar Betul. psikologinya udah main. Iya, betul. Tapi kalau kita udah sabar ketika open transaksi udah tutup handphone atau tutup laptop, biarin dia. Biarin. Kita udah pakai batasan risiko asal lotnya Betul. aman. Ya, Oke. lot itu. Benar. Jangan pas ketika lagi transaksi harga lagi fluktuatif terus dibuka, itu tangan pasti gatel. Termasuk Iya. saya udah lama trading tapi saya masih melakukan itu. Tuh kan sekelas Mas Ti aja kalau misalnya ngeliatin Itu chart namanya terus psikologi, gitu. ya. Psikologi. Karena psikologi itu diri sendiri ya Mas ya yang ngatur. Oke, itu untuk jawabannya tuh. Katanya berapa modal ideal untuk trading dari Bapak Yayan Mas Ti? Dari Ini Bapak banyak Yayan. banget. Halo Pak Yayan. Iya. Ya boleh. Boleh, Pak Yan. Gimana? Berapa sih modal yang ideal tuh? Dari Pak Yayan, untuk Pak Yayan kalau untuk modal ideal tradingnya itu tergantung jenis akunnya ya. Tapi kalau di kita itu untuk masuk kelas privat signal with Chanli itu minimal $10.000. $10.000. $10.000 atau setara 100 juta. 100 Iya. juta. Aku boleh sapa nggak orang-orang? Boleh, Halo, boleh. yang ada di YouTube. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang udah nonton di YouTube itu
privat harus halo Pak Letkol, Pak Letkol everybody, banyak banget Letkolnya di sana. Iya, member-member semua ya. Salam buat Bapak yang semua dari Pekanbaru, Sumatera, Kalimantan, everywhere. Ya. Terima betul. kasih udah lihat edukasi kami. Oke. Betul Itu aja. sekali, mantap ya. Oke, kita udah di penghujung acara Mas Betul. Iqbal, dan tentunya buat Fadlan terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak banyak Adrian. sudah menyempatkan waktu. Waktunya untuk mengisi Ya. podcast kita ya, Ya, Mas Rel. benar kata Mas Ran, mudah-mudahan kita bisa melanjutkan podcast acara selanjutnya ya Amin. di Dini Baik ini, dan kita bakal ngundang tamu-tamu yang Spesial. lebih spesial lagi. Betul. Untuk sahabat podcast, jangan lupa bahasnya setiap minggu, Setiap hari Rabu. setiap Rabu, maksudnya minggu depan kita bakal selalu ada kayak gini Betul. dengan undangan berbeda. Jadi terima kasih buat Ferdian. Ya. Saya Relly Zeva Sama-sama, makasih. Saya Iqbal FA dan dengan tamu kita, Chen Liani. dan Dan- tentu dengan Adrian Zenggi. Cerawi. Akhir kata, Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tersenyum. Waalaikumsalam.